Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membacakan surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4 dan juga apa kaitan dan juga apa penafsiran pada ayat An-Nur ayat 2 sampai ayat 4 berdasarkan menurut Pak ahli, dan juga apa asbabun nuzul pada ayat tersebut dan apa juga kaitan pada pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatum wa az-zaniyatu anifah fajlidu kulla wajidin minhumani ata jaldati wala ta'khudhukum nihimara fakum fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir wal yashhad azaihuma ta'ifatum minal mu'minin. Azwaji la yankinu illa zaniyatan au musyrikun wazaniyatum la yakinuha ila zani au musyrikun wa huzzimu dzalika 'alal mu'minin. Wallazina yurmurnal muhsanati tisun malam ya'tu bi arba'ati syuhada afajlidur syahabi ajal datau walatak balu lakum syahadatan abadan walulaika muhul fasifu. Sadaqallahul azim. Arti ayat An-Nur ayat 2 sampai ayat 4 yaitu yang artinya pezinaan perempuan dan pezina laki-laki sedarah masing-masing dari kedua 100 kali, dan jagalah rasa balas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendakkanlah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan baik-baik dan mereka tidak mendatangkan tempat
4 orang saksi, maka deralah mereka, para penuduh itu, 80 kali. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Penafsiran ayat An-Nur ayat 2. Seluruh ayat mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satu hukum pezina kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, sedarah belum menikah. Diralah masing-masing dari kedua ratus tahun kali jika pezina kedua terbukti. Sesuailah syarat-syarat, dan janganlah rasa balas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensi iman kepada pelaksanaan hukum Allah, dan hendaklah melaksanakan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikit pun 3 atau 4 orang, agar hukum itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang tidak melihat pendengarannya. Usai ayat ini juga mengingatkan keharusan menghindari pezina, khususnya untuk dijadikan pasangan hidup. Pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dengan demikian juga sebaliknya, pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan demikian itu, menikah dengan pezina diharamkan bagi orang-orang mukmin. Allah selalu menguraikan saksi hukum terhadap seorang yang menuduh orang lain berbuat zina, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik telah berbuat zina, dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang menjadi saksi atas kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan adalah daerahlah masing-masing sesuai kaum mukmin, selalu penguasaan kaummu sebanyak 80 kali hukuman. Ini berlaku jika penuduh adalah orang merdeka. Jika ia adalah orang hamba sahaya, maka daerahlah ia 40 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Ketentuan ini berlaku atas semua yang membuat demikian, kecuali mereka yang bertaubat, menyesali perbuatannya, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Setelah menerima hukuman itu dan mereka terbukti tobat, mereka akan memperbaiki diri dan beramal saleh. Jika mereka melakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Asbabun nuzul pada ayat Nur ayat 2, yaitu ayat ini diturunkan untuk menetapkan hukum cambuk 100 kali 100 kali bagi pezina laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, bukan mushad, serta menegaskan larangan berlaku balas kasih yang bisa menghalangi penegakan hukum Allah.
Tujuannya untuk menegakkan hukum Allah, menjaga azab hasab atau garis keturunan, dan memberikan efek jera. Pelaksanaan harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin, minimal 3-4 orang. Pada asbabun nuzul ayat Nur ayat 3, yaitu setelah ayat 3 itu hukum pezina. Ayat 3 menjelaskan larangan bagi pezina untuk menikah dan sesama pezina atau musyrik dan sebaliknya. Hal ini diharapkan bagi orang mukmin. Tujuannya menjaga kemurnian keluarga muslim dan mencegah tercampurnya nasab serta moral. Pada asbabun nuzul ayat 4, yaitu ayat ini berkaitan dengan tuduhan pezina terhadap wanita-wanita yang baik. Aisyah RA dalam peristiwa fitnah yang tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka mereka menuduh akan dicambuk 80 kali bagi orang-orang merdeka, dan kesaksiannya tidak diterima selama kecuali mereka ditercambuk. Tujuannya untuk melindungi kehormatan wanita mukminah dari tuduhan palsu dan menjaga kesucian masyarakat. Kaitan pada pendidikan surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4, yang pada ayat 2 itu ayat ini memerintahkan pada ayat ini memerintahkan hukum dera atau cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah, agar pelaksanaan hukum tersebut dilaksanakan oleh orang-orang mukmin. Pada kaitan pendidikan efek jera. Pada kaitan pada pendidikan, yang pertama itu pendidikan efek jera atau deference education, atau hukuman yang terberat dan disaksikan publik berlangsung sebagai pelajaran keras bagi masyarakat luas tentang konsekuensi perbuatan zina, sehingga orang-orang takut melakukan dan menjauhi pergaulan bebas. Yang kedua, pendidikan kepatuhan terhadap hukum Allah. Ayat ini mengajarkan bersifat bahwa hukum syariat harus ditegakkan tanpa fase kasih yang mengesampingkan keadilan, menanamkan rasa takut dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Yang ketiga itu pendidikan moralitas dan kehormatan, menegakkan beberapa kepentingan, menjaga kesucian dan martabat diri, serta melarangan berbuat keji yang merusak tatanan sosial. Pada kaitan pendidikan surat An-Nur ayat 3, yaitu ayat ini menjelaskan bahwa pezina laki-laki hanya layak menikah dengan perempuan pezina ataupun pezina musyrik dan sebaliknya. Pada kaitan pendidikan memilih pasangan hidup. Ayat ini secara tidak langsung menjadikan individu, khususnya umat muslim, untuk selektif dan memilih pasangan hidup yang baik, akhlaknya yang seagama. Yang kedua, pendidikan integrasi sosial. Adanya pemisahan stigmatisasi dalam konteks pernikahan ini berfungsi sebagai dorongan takut bagi individu untuk menjaga kesucian diri agar tetap berada dalam lingkungan masyarakat dan penghormatan dan beriman. Yang ketiga, pendidikan taubat dan kebaikan diri. Secara implisit, ayat ini mendorong mereka teratur jatuh dalam dosa zina untuk menjaga ketaubatan, sungguh-sungguh musahabah diri, dan memperbaiki akhlak mereka sebelum mencari pasangan hidup yang baik. Pada kaitan pendidikan surat An-Nur ayat 4, yaitu ayat ini menetapkan cambuk 80 kali. Penolakan kesaksian seumur hidup bagi seseorang menuduh perempuan baik. Pezina tetap tidak bisa menetapkan 4 orang saksi yang adil. Pada kaitan pendidikan etika berbicara
dan menjaga lisan pada pendidikan umat Islam untuk berhati-hati dalam berbicara dan menjaga kehormatan orang lain dan tidak menyebarkan fitnah atau fatwa atau tuduhan yang tidak berdasar. Pada pendidikan yang kedua, pada pendidikan hukum yang tidak penting atau tanpa bukti atau literatur hukum, menegakkan pentingnya proses peradilan yang adil dan bukti yang kuat, menerima 4 saksi mata langsung dalam hukum Islam, melindungi individu dalam fitnah keji. Ketiga, pendidikan perlindungan hak asasi. Ayat ini berfungsi sebagai perlindungan hukum dan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan individu secara umum dari penceramah nama baik dapat merusak hidup mereka. Itulah materi yang saya sampaikan pada surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4. Saya tutupi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.